saat lahir itu saya langsung ingat dulu waktu saya hamil, saya sempat bilang gini sama anak saya, karena kehamilan anak pertama itu sakit ya, namanya normal itu kan pasti sakit ya. Saya bilang gini ke anak saya yang kedua, Dek, kalau kamu mau lahir, aduh aku sedih. Dek, kalau mau lahir jangan sakit-sakit ya, Bunda takut gitu. Itu saya sering tuh ngomong kayak gitu, Bunda takut nih, kamu jangan sakit-sakit ya kayak kakak kamu dulu. Tapi Allah bener, itu anak nggak bikin saya sakit, tapi dia yang sakit. Saya ngelahirinnya dengan sangat gampang karena beratnya hanya 2,2 kilo, gampang banget. Tapi setelah lahiran saya bisa langsung jalan. Saya bisa langsung jalan, tapi dia, anak saya itu harus dirawat di NICU selama 12 hari. Dengan segala macam alat menempel di tubuhnya. Lalu saya juga nggak boleh langsung memberi ASI. ASInya harus dipompa dan harus diberikan pakai selang ya, selang yang langsung. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu saya langsung kembali ke kamar dan 2 hari saya sudah bisa pulang. Sementara anak saya harus 12 hari di NICU. Jadi di sini saya dan suami itu benar-benar sangat sama-sama saling menguatkan. Lalu suami saya juga harus setiap 5 jam sekali itu bolak-balik ke rumah sakit untuk mengantarkan ASI. Karena untuk kelahiran prematur, dan saya memang bukan tipe yang ASI-nya banyak, jadi ASI itu memang keluarnya, misalnya 2 jam sekali tuh keluarnya paling cuma berapa mili, nggak bisa langsung banyak. Jadi harus diantar secara rutin beberapa jam sekali ke rumah sakit. Di sini benar-benar hubungan saya dan suami saya tuh seperti diuji ya. Tadinya kan misalnya kita sama-sama sibuk dengan dunia kita masing-masing, dengan kerjaan kita masing-masing, tapi di sini kita tuh kayak baru sadar, oh ya, kita berdua itu memang saling membutuhkan, kita berdua tuh bisa saling menguatkan. Kalau mungkin tidak bersama, mungkin kita tidak akan kuat sampai di titik ini gitu. Dan suami saya juga berperan sangat besar sekali dalam pemberian ASI eksklusif, karena memang kita sebagai ibu yang menyusui, tapi yang bikin ASI kita ada tuh faktor eksternal juga loh, rasa bahagia, rasa tenang, rasa support system dari suami itu sangat amat besar dalam hal ini. Jadi waktu saya merasa kalau nggak ada suami saya tidak akan bisa melahirkan dengan kuat seperti itu, maksudnya kuat dalam hal batin jiwa ya. Lalu saya tidak akan bisa memberikan ASI eksklusif kepada anak saya. Jadi saya ini di sini tuh benar-benar terima kasih kepada suami saya yang benar-benar berperan sebagai support system saya, berperan sebagai guru agama saya juga saat itu, memberikan support, memberikan rasa bahwa inilah memang qadarullah, memang Allah yang menentukan ini. Jadi kejadian ini nih kami maknai sebagai ujian dari Allah untuk menambah keimanan kami kepada Allah dan mempererat hubungan kami berdua sebagai suami istri. Jadi kejadian ini juga membuat kami yakin bahwa kami tuh emang gak bisa masing-masing dan saling membutuhkan. Kita nggak bisa melewati semua ini kalau kita nggak bareng-bareng. Jadi pada saat saya menulis kisah ini, saya menyadari juga bahwa apapun rencana kita dalam persalinan, misalnya kayak tadi benar kata Mbak Wafi, kita punya ilmu, kita punya rencana, sesempurna apapun rencana itu kita buat, tapi ujung-ujungnya itu memang Allah yang menyiapkan jalan lahirnya, jalan lahir yang akan kita tempuh gitu. Dan setiap anak itu memilih cara ia terlahir di dunia ini. Tidak ada yang bisa tahu sebelumnya atau merencanakan atau apapun itu. Jadi melalui proses apapun itu pasti itu yang terbaik dan sudah menjadi garis sudah menjadi garis ketentuan dari Allah yang harus kita hadapi sebagai ibu atau sebagai orang tua. Jadi jangan pernah menyesal